Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya terjadi begitu kita meninggal? Nah, kali ini kita akan menelusuri sebuah kisah yang luar biasa yang menggambarkan perjalanan jiwa di momen-momen paling awal dan paling menentukan itu. Ini adalah sebuah cerita tentang kebingungan, kesadaran, dan pada akhirnya harapan. Yuk, kita mulai perjalanannya. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Pertanyaan yang mungkin kita semua pernah pikirin. Apakah seseorang itu langsung tahu, langsung sadar begitu dia meninggal? Menurut sumber yang kita dalami, ternyata jawabannya itu nggak sesimpel yang kita kira loh. Jadi, perjalanan jiwa itu ternyata nggak langsung sadar, tapi justru dimulai dari kebingungan. Tahap pertama ini digambarkan bukan sebagai sebuah akhir, tapi lebih mirip kayak mimpi yang aneh banget, tapi terasa sangat nyata. Coba deh bayangin, bingungnya kayak apa? Jiwa yang baru aja terpisah dari raganya ini belum ngeh kalau dia sudah tiada. Dia cuma bisa ngeliatin tubuhnya sendiri terbaring di sana, dikelilingi orang-orang yang dia sayang, yang lagi nangis. Dia seolah jadi penonton di acara pemakamannya sendiri, terjebak dalam sebuah adegan yang rasanya nggak masuk akal. Setiap langkah prosesi ini, mulai dari dimandikan, dikafani, sampai akhirnya dikebumikan, anehnya malah bikin dia makin yakin kalau ini semua cuma mimpi buruk. Dia ngeliat semuanya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma bisa pasrah dalam kebingungan yang luar biasa. Tapi, ya namanya juga bukan mimpi beneran kan? Semua ilusi ini akhirnya pecah. Dan disinilah titik baliknya. Saat kenyataan yang sesungguhnya, yang jauh lebih mengerikan, mulai merasuk dan terasa. Waktu kesadaran mulai kembali, yang pertama kali dirasain itu bukan soal, oh aku sudah mati, bukan. Tapi justru kepanikan soal hal-hal yang sangat fisik. Di mana bajuku? Pertanyaan pertama yang muncul di benaknya adalah, di mana bajuku? Saat dia sadar tubuhnya cuma dibungkus kain kafan. Rasa takutnya itu makin menjadi-jadi. Coba bayangin, tangan meraba-raba di kegelapan total, dan yang disentuh cuma tanah yang dingin dan lembab. Bau lumpur yang menyengat, ini jelas bukan kamarnya yang nyaman. Ini adalah tempat yang benar-benar asing dan mengerikan. Dan disitulah momen itu datang. Kesadaran yang menghantam telak dan menghancurkan segalanya. Ini bukan mimpi, kematian itu nyata. Dan sekarang dia benar-benar sendirian di dalam kubur. Oke, setelah sadar kalau semua ini nyata, apalagi yang bisa dilakuin? Yang tersisa cuma keputusasaan total. Nah, fase berikutnya ini adalah jeritan dalam sepi. Saat satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berteriak, meski nggak akan ada yang pernah dengar. Dia teriak manggilin semua orang yang jadi dunianya selama ini. Ibu, ayah, kakak, sahabat, siapapun yang dia andalkan seumur hidupnya. Tapi teriakannya cuma mantul di dinding tanah yang sempit itu. Yang menjawab hanyalah keheningan yang absolut. Nah, saat semua panggilan ke dunia nggak ada yang jawab, saat semua pegangan duniawi itu lepas, barulah dia ingat. Ingat pada satu-satunya zat yang selama ini mungkin dia lupakan. Di puncak keputusasaannya, akhirnya dia berpaling kepada Tuhan, memohon ampunan yang mungkin sudah lama ia abaikan. Dan di tengah-tengah tangisan putus asa itu, tiba-tiba dia nggak sendirian lagi. 2 malaikat datang. Tapi mereka datang bukan untuk menenangkan loh. Mereka datang untuk memulai momen penghakiman yang akan menentukan nasib selanjutnya. Dan disinilah ceritanya terbelah jadi 2 jalur yang beda banget. Buat jiwa yang baik, malaikat datang dengan wajah yang ramah, tersenyum, membawa kabar baik yang menenangkan. Tapi, buat yang sebaliknya, kedatangan mereka justru jadi awal dari ketakutan yang lebih besar dan siksaan. Kontrasnya luar biasa. Tunggu, ceritanya belum selesai. Justru di saat-saat paling genting ini, di tengah proses penghakiman, tiba-tiba muncul satu sosok. Sosok yang gak disangka-sangka. Seorang pembela, seorang sahabat sejati yang datang tepat saat harapan hampir padam. Kira-kira siapa pembela ini? Ternyata dia adalah Al-Quran. Menurut narasi yang kita bahas ini, gak ada penolong lain yang kedudukannya lebih tinggi di sisi Tuhan. Bukan nabi, bukan pula malaikat. Ini adalah awal dari sebuah pembelaan yang dahsyat. Dan sosok ini nggak cuma diam aja, dia langsung bertindak. Dia memposisikan dirinya jadi kayak perisai hidup di antara dada dan kain kafan, melindungi jiwa yang lagi ketakutan itu. Sampai-sampai waktu malaikat minta dia untuk menyingkir, dia dengan tegas menolak.
Dan coba dengarkan apa yang dia katakan kepada para malaikat. Sebuah pernyataan yang luar biasa kuat. Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Wow, sebuah kesetiaan yang mutlak ya. Ikatan mereka nggak bisa dipisahkan. Akhirnya terungkap sudah, sosok gagah yang membela mati-matian itu adalah wujud dari Al-Quran yang dulu sering dibaca sama jiwa ini semasa hidupnya. Dan setelah ujiannya selesai, sang sahabat ini memberikan jaminan paling indah. Sudah, tenang saja, engkau tidak akan mengalami kesulitan lagi. Kisah perjalanan jiwa ini memang berakhir dengan penuh harapan. Tapi buat kita, ya kita yang masih hidup ini, cerita ini justru ninggalin satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Nantinya, Al-Quran itu bakal jadi sahabat karib yang membela kita mati-matian, atau sebaliknya, justru jadi saksi yang menuntut atas semua kelalaian kita. Jawabannya, ya kita sendiri yang lagi menulis jawabannya. Detik ini juga.